Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, sekarang kita masuk ke sampling. Ya. Jika minggu lalu Anda mengetahui bagaimana teknik mengumpulkan data untuk penelitian yang bersifat eksperimen ataupun pengamatan, kemudian sumber data dan sebagainya, maka sekarang kita akan membahas tentang sampling. Nah, untuk itu kita perlu memahami dulu apa yang disebut dengan populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Misalkan semua produk yang dihasilkan pada suatu mesin setiap hari. Oke, kalau Anda penelitiannya, misalkan Anda ingin meneliti tingkat cacat produk A. Nah, Anda mendefinisikan produk itu apa namanya? Populasinya apa? Apakah semua yang dihasilkan pada hari itu bisa jadi populasi, atau hanya dihasilkan suatu mesin tertentu. Misalkan Anda tertarik untuk mengetahui apakah keluaran dari mesin itu menghasilkan banyak cacat atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga sampelnya berupa semua mahasiswa teknik industri Jawa Timur. Ini contoh ya, kita definisikan dulu. Misal Anda mau meneliti tentang pengaruh pembelajaran daring pada mahasiswa pada pembelajaran kuliah misalnya praktikum ergonomi gitu ya, di Jawa Timur. Nah, berarti kan praktikum ergonomi ada di mahasiswa di jurusan teknik industri, sehingga nanti akan jadi populasinya Anda definisikan dulu semuanya semua mahasiswa teknik industri. Atau bisa juga semua industri makanan kecil di Gresik ya. Tergantung ini bunyi pertanyaannya. Nah, lalu sampel ya kita menggunakan gini ya, sampel adalah yang kita ambil sebagian. Oke. Seandainya tadi Anda mau meneliti pembelajaran daring untuk bisa nggak ya digunakan untuk praktikum, misalkan praktikum ergonomi secara daring pada mahasiswa teknik industri. Nah, karena populasinya itu seluruh mahasiswa teknik industri Jawa Timur, maka sampelnya gimana nih? Nah, sampelnya kita bisa mengambil karena mahasiswa itu ada yang dari PTN dan PTS dan lebih banyak PTS-nya, maka kita khususkan kita akan mengambil berapa mahasiswa teknik dari 3 PTN dan 10 PTS Jawa Timur. Nah, populasi kalau gambarkan banyak ya nanti sampel. Nah, kalau distribusi populasi, misalkan distribusi populasinya berbentuk seperti lonceng atau seperti ini biru hitam seperti ini. Nah, nanti distribusi sampelnya tentu tidak bisa semulus yang ini. Distribusi sampelnya akan kalau kita bikin histogramnya, Anda ingat lagi di mata kuliah statistik, terutama statistik deskriptif, ini histogramnya ya bentuknya hanya mendekati dari bentuk sampel yang baik adalah kalau bentuk distribusinya itu nanti mendekati bentuk distribusi populasinya. Seperti itu. Nah, ada yang namanya dengan kerangka sampel atau sampel frame. Sampel frame itu adalah daftar nama atau unit seluruh anggota yang akan diambil sampelnya. Misal, nomor identitas, daftar email, daftar anggota, atau misalkan kalau di suatu kampung ya, itu berarti kakak, kartu keluarga. Nah, target populasinya, misalkan saya mau melakukan penelitian dengan populasi saya putuskan di satu kecamatan. Oke, nah sampling frame-nya yang mau saya uji adalah siapa? Siapa nanti yang saya memerlukan daftar nama dari seluruh target populasi saya. Maka saya menggunakan apa? Berarti menggunakan kartu keluarga yang ada di dalam satu kecamatan tersebut, data kartu keluarga atau KTP, kartu identitas di situ. Tapi Anda lihat di sini, bisa saja kan orang yang tinggal di kecamatan itu dia tidak memiliki kartu identitas karena dia pendatang, banyak sekali seperti itu. Nah, berarti dia di luar dari dia akan yang berwarna hitam ini, jadi di luar target populasi. Dan sebaliknya, orang yang memiliki KTP di daerah itu bisa saja dia sedang tidak tinggal di kecamatan tersebut, dia ada tinggal tempat lain, sehingga dia ada di yang abu-abu muda ini, meskipun dia masuk ke dalam kerangka sampelnya. Nah, berarti nanti yang akan kita ambil sampelnya mana?
ya irisan antara keduanya, yaitu yang berwarna abu-abu tua. Nah, dari abu-abu tua ini nanti kita akan ambil sampelnya. Ya bisa saja nanti dia keluar dari situ. Biasanya nanti akan bisa dikonfirmasi dan sebagainya. Nah, ya. Bagaimana kita melakukan tahapan sampling? Sampling itu adalah teknik penarikan sampel. Pertama kita identifikasi populasi target. Sudah ya, tadi kan target populasi kita apa? Apakah produk yang diproduksi, kalau biasanya anak yang mengambil Six Sigma, Femia itu diproduksi di perusahaan itu mulai dari tahun sekian sampai sekian. Jadi kita sudah punya target seperti itu. Atau pengunjung yang datang pada hari ini sampai hari ini, ya pokoknya kita udah punya target. Lalu kita pilih kerangka sampelnya. Jadi ya frame-nya ya kita identifikasi, kemudian kita pilih metode samplingnya. Mau dengan cara apa? Nanti akan disampaikan. Lalu kita tentukan ukuran sampelnya. Misal target populasinya ada 1000, berapa yang kita ambil? Nah, gunanya sampling itu apa? Karena kita tidak mungkin mengambil menyelidiki yang 1000. Tidak ada waktu, biaya, dan sebagainya. Jadi kita hanya bisa mengambil sebagian. Dan yang terakhir baru mengumpulkan data. Teknik penarikan sampel ada beberapa, tapi di sini saya akan menyatakan yang cukup yang biasa saja ya. Yang pertama itu adalah acak sederhana, simple random sampling yang paling sederhana, kemudian sistematis, cluster, stratifikasi, dan convenient sampling. Simple random sampling artinya ya semua orang di dalam populasi itu, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Misal, Anda mentargetkan populasinya adalah seluruh mahasiswa teknik industri di Universitas Komarudin. Kita sudah bicarain Komarudin aja. Oke. Maka siapapun mahasiswa teknik industri memiliki kesempatan terpilih. Sama chance-nya. Apakah mulai dari 2017, 2018, 2019, 2020, ataupun yang di atasnya itu memiliki kesempatan yang sama. Nanti diundi. Nah, cara memilihnya gimana? Paling mudah ya pakai tabel random sampling. Nah, ini sudah diajarkan ya ketika Anda belajar work sampling, sampling kerja dengan saya waktu itu semester lalu kan diajari cara mengambil tabel random. Nah, itu persis caranya seperti itu. Jadi tapi kita list dulu. Jadi misalnya gini, dari mahasiswa dari 2000 berapa berdasarkan NIM aja, berdasarkan NIM yang masih aktif Anda minta data ke BAA, ke bagian akademik, Anda minta yang masih aktif, terus Anda urutkan ya dari 1 sampai sekian. Nah, kemudian Anda lotre. Mungkin lotrean pertama muncul berapa? Saya mau pakai yang baris pertama, muncul 57, Anda mau pakai 2 digit ya, berarti 5 berapa digit? Saya mau 3 digit, berarti 579, berarti nomor 579 terpilih. Kemudian 820, yang lalu 820. Unit 820 ada nggak? Mahasiswa teknik industri semuanya jumlahnya berapa? Nggak tahu. Oh, 820 nggak ada, karena seluruh mahasiswa teknik industri ternyata nggak sampai segitu. Ternyata cuma sampai 300 ya, berarti 579 coret, 820 coret, 325 ada nggak? Oh, ternyata ada. Angkatan 2020 misalkan, nah berarti Anda ambil. Kemudian 009, itu Anda ambil. 488 nggak ada, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan tabel random dari Excel. Nah, lalu stratify sampling. Stratify sampling, populasi itu kita bagi dalam strata yang homogen. Lalu kita pilih sampelnya secara acak. Artinya begini, Anda ingin mengkontrol tertentu. Misalkan Anda bikin strata dia berdasarkan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin cuma ada 2 sih stratanya, berarti jenis laki-laki dan perempuan. Lalu Anda ambil secara acak dari laki-laki berapa, dari perempuan berapa. Atau biasanya misalnya berdasarkan tingkat pendidikan. Misalkan saya mau melakukan penyelidikan apakah pandemi ini memiliki dampak misalkan pada pekerja. Oke, kalau gitu bukan pada pendidikan ya, pada tipe pekerja tertentu. Maka saya akan bagi menjadi strata. Strata pertama saya pekerja yang level operator. Strata kedua pekerja yang levelnya mungkin di kantor tapi level mungkin kayak administrasi teknik. Kemudian strata ketiga adalah di level atasnya dan sebagainya, sampai terjadi beberapa strata kan stratanya homogen. Nah, dari situ lalu saya pilih berapa? Saya pilih 2 atau
saya pilih ya, dari semua strata itu saya ambil, dari strata yang operator saya ambil berapa, strata yang tadi pekerja di kantor yang bagian administrasi saya ambil berapa, strata untuk pekerja yang level di atasnya mungkin level manager saya ambil berapa, dan seterusnya. Cara mengambil dari strata yang pekerja operator tadi saya lakukan dengan acak. Jadi tetap juga menggunakan acak, tapi dikelompokkan dulu ke dalam strata, baru ngambilnya di acak. Kemudian ada namanya cluster sampling. Nah, kalau cluster, jadi populasi kita bagi dalam cluster. Nanti yang kita pilih secara acak itu clusternya. Nah, misalnya begini, saya ingin, dana terbatas ya, ingin mengetahui bagaimana dampak COVID lagi ya, misalkan di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik ada berapa kecamatannya? Kan lebih dari 10. Saya lupa ada berapa ya, pokoknya banyak sekali. Nah, saya putuskan bahwa saya hanya akan mengambil 5 kecamatan saja. 5 kecamatan saja. Loh, bagaimana saya memilih 5 itu? Nah, karena saya sudah memutuskan 5, maka kecamatan itu saya anggap sebagai klaster. Oke. Nah, lalu saya pilih dari, katakanlah ada 15 kecamatan di Gresik. Kemudian saya pilih secara acak 5 dari 15 tersebut. Ketemulah 5, ya, ketemu 5. Ini hasil acak. 5 itu misalkan Gresik Kota, kemudian Benjeng, Sedayu, lalu Ringin Anom, dan Manyar, ya. Berarti kan ada 5 di situ. Ini sudah diacak. Nah, kemudian di Gresik Kota, peserta yang saya pilih, Gresik Kota tadi saya pilih secara acak. Nah, di Gresik Kota misalnya saya pilih berapa, kemudian di Manyar saya pilih dengan cara acak. Itu namanya cluster sampling. Kemudian ada convenience sampling, ini yang paling sering digunakan. Karena apa? Karena dia cukup mudah. Kita memilih sampel itu berdasarkan kenyamanan, kemudahan akses, dan lain-lainnya. Dan ini non-probabilitas. Jadi pada dasarnya ini paling lemah ya kalau digunakan untuk menarik kesimpulan, karena untuk dianalisis dan nanti untuk digeneralisir paling lemah. Ya kalau misalnya Anda nongkrong di mana supermarket, kemudian Anda mengamati pengunjung, Anda memilih pengunjung itu tidak diacak, bukan dihitung pengunjung, Anda menghitung 1, 2, 3, 4, 5, oh setelah pakai tabel kan pengunjung kelima, berarti pengunjung kelima yang Anda samperin untuk misi, pengunjung habis itu berdasarkan tabel itu sampel acak sederhana, samplingnya secara acak sederhana. Tapi karena kayak gitu memberatkan buat Anda ya, dan kadang pengunjungnya menolak, misalnya pas dapat nomor randomnya menolak. Biasanya kan orang malas habis itu. Akhirnya siapapun yang bisa atau bersedia mengisi, itu Anda minta Anda minta pendapatnya. Nah, itu convenience sampling. Sama dengan penelitian saya. Kan ada waktu itu di grup saya sudah nge-share ya, tolong Bapak Ibu disiplinan saya yang saya sampaikan kepada Anda. Nah, itu adalah convenience sampling. Jadi saya hanya menawarkan siapa yang bersedia mengisi, itu yang akan menjadi responden saya. Dan itu juga nanti ada namanya snowball sampling. Snowball sampling apa? Saya akan menggunakan ini jaringan saya. Jadi saya minta ke teman saya, kemudian saya bilang ke teman saya, tolong dibantu ya menyebarkan ini, atau saya minta kepada mahasiswa, kan beberapa mahasiswa saya mintain tolong bantu sebarkan ya. Anda, oh ya baik Bu lah, Anda bantu sebarkan. Berarti snowball itu berarti dari yang kecil lama-lama jadi besar, karena saya minta tolong ke yang lain juga untuk ikut menyebarkan. Jadi itu convenience sampling prinsipnya. Kemudian juga bisa disebut dengan snowball sampling. Tapi untuk snowball nggak usah dibahas lebih lanjut ya. Prinsipnya tetap masuk ke convenience sampling. Nah, dalam sampling itu ada error. Error itu ada namanya sampling error. Sampling error itu kesalahan pengumpulan data dikarenakan cara memilih sampel yang menyebabkan sampel yang terpilih tidak dapat mewakili populasi. Jadi saya sadar penelitian saya itu sebenarnya sampling error-nya tinggi. Maka nanti kalau saya mengolah data, menganalisis data, saya harus hati-hati bicara. Pendapat saya tidak bisa digeneralisir. Kenapa? Ya karena dari data yang masuk saat ini, itu ya, punya saya itu ya, penelitian saya itu, sebagian besar itu ternyata yang mengisi adalah mereka yang berpendidikan S2 ke atas. Padahal pinginnya saya awalnya adalah seluruh pekerja. Kalau seluruh pekerja kan logikanya sebagian besar adalah mereka lulusan SMA atau S1 lah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kan
jadi ada sampling error di situ. Saya sadar. Nah, kalau itu namanya sampling error. Ada juga yang kesalahan bukan karena pemilihan sampel, dinamakan non-sampling error. Ya, ini sumber bias dalam bias ya kalau bahasa Indonesia, tapi in English kita sebut bias dalam sampling, confidence sampling ini tadi ya, karena confidence sampling akhirnya mau dilibatkan karena teman-teman saya banyak yang sudah S1, S2 ke atas sehingga ya akhirnya subjek saya banyak kan S2. Nah, ini makanya saya minta tolong pada para mahasiswa untuk membantu saya dan saya bersedia membayar agar target saya itu sebisa mungkin bisa menyasar banyak pekerja yang mungkin level pendidikannya masih SMA atau S1. Karena tentu saja kan beda keluhannya nanti. Kemudian voluntary response. Voluntary response juga bias. Ini terjadi kalau biasanya pilkada, pilpres. Pokoknya isu-isu politik ini. Karena apa? Terjadi jika orang menjawab, orang yang memiliki kepentingan atau opini yang kuat terhadap suatu isu. Misalkan ada isu tentang pemindahan apa ya, yang paling ini apa namanya, yang paling dekat tuh misalkan isu dulu itu sebelum corona itu ya pemindahan ibu kota. Orang yang menjawab itu adalah orang yang dia ada kepentingan ke situ atau dia diminta organisasinya atau apa punya kepentingan dia berjalan. Kalau enggak ya dia nggak mau. Seperti Anda kayaknya nggak akan memilih sampling tersebut. Tapi kalau pilpres, nah itu pilpres pilkada siapakah calon Anda? Kita biasa di grup-grup itu kan dapat apa namanya dapat kiriman ini, dapat kiriman apa polling tertentu. Nah itu voluntary response, biasnya tinggi sekali. Kemudian non respon, jika hanya suatu fraction atau bagian yang tidak random dari orang-orang yang disampling secara acak bersedia terlibat dalam suatu survei, sehingga sampel akhir tidak representasi dari suatu populasi. Kemudian ada selanjutnya tadi ya sudah teknik samplingnya pakai apa. Nah, Anda mulai pikirkan lagi penelitian Anda itu nanti ada sampling nggak? Ya, ada sampling nggak? Kan waktu itu kan suatu tanya ya, gimana kalau cuma satu? Nah, kalau untuk mengukur waktu kerja seperti kasus kita di kuliah semester lalu yang mengukur waktu baku dan sebagainya, itu dilakukan sampling nggak menurut Anda kira-kira? Nah, itu kan gini, ketika kita milih pekerjanya, kita mendasarkan pada informasi dari penelitian pendahuluan kita, pengamatan pendahuluan kita, dan dari informasi supervisor, kemudian juga rekan kerja yang lain. Maka kita akan pilih pekerja, bisa kita pilih satu atau dua. Nah ini menentukan, kalau pekerjanya misalkan ada 5, ya mungkin Anda bisa pilih satu. Atau dari berapa? 10, mungkin bisa pilih 2. Nah, Anda kan milih, berarti kalau kayak gitu dilakukan sampling nggak? Ya, bisa ya, bisa tidak. Seandainya Anda memutuskan satu, karena penelitian Anda penelitian yang tidak dibiayai, kemudian waktunya terbatas. Anda putuskan, oke lah saya milih satu aja, ya dengan kriteria tadi itu. Pekerjanya dapat diajak bekerja sama, kemudian dia memiliki kemampuan rata-rata dan sebagainya, berarti tidak ada, berarti samplingnya judgment sampling. Nah ini nggak ada tadi di punya saya, tapi nanti Anda bisa cari sendiri ya, karena teknik sampling banyak judgment sampling. Artinya kita melakukan sampling itu sudah berdasarkan penilaian terlebih dahulu. Lalu kenapa dipilih satu? Kenapa dipilih satu? Nah, seharusnya kalau ada 10 orang, itu kalau kita pakai tabel ini ya, nah, itu seharusnya kalau 10 ya dipilih 10 semuanya. Ya berarti akhirnya kita tidak melakukan sampling, dipilih satu ya demi kenyamanan aja. Tidak menggunakan unsur perhitungan matematis dan sebagainya. Paling gampang yang ngomong aja dipilih satu, soalnya waktunya terbatas, pabriknya cuma bolehkan satu, misalnya seperti bisa saja itu dijadikan justifikasi. Meskipun kalau nanti untuk publikasi ilmiah itu agak dipertanyakan, tapi kalau saya pikir untuk skripsi mahasiswa sudah cukup. Tapi bisa nanti katakan dengan namanya judgment sampling ya. Sebentar, saya ini ya tuliskan di sini ya. Biar nanti kalau mau searching, ini apa sih namanya? Nah, ini Anda nanti cari di ini ya. Anda cari ini. Nggak tahu nih kalau di bahasa Indonesia kan apa. Nanti cari itu.
Ya. Tapi kalau Anda mau mengambil ukuran sampel, ada rumusnya ya. Pertama kita tahu ukuran populasinya. Kita ingin margin error-nya berapa, confidence level-nya berapa, dan sebagainya. Nah, ini ada rumusnya. Nah, Z ini biasanya diambil 1,96 nanti ya. Proporsi itu proporsi yang kita harapkan, atau dari penelitian terdahulu yang mirip dengan kita, itu biasanya berapa. Seperti itu. Kemudian kalau untuk sampel terbatas ya, untuk sampel besar, kebalik ini, sampel terbatas tuh yang ini, sampel terbatas yang ini, sampel besar yang ini. Paling mudah pakai tabel ini, ya. Anda nanti cari di buku Sugiono. Misalkan gini, Anda ukuran sampelnya populasinya 100. 100 kalau mau pakai margin errornya 1%, maka Anda harus ambil 87. Tapi kalau pakai 10%, 73. Tapi begitu N-nya tak hingga ya, tak hingga itu banyak sekali. Misalkan penduduk suatu kota itu kan banyak, lebih dari 1 juta, gitu kan. Nah, itu maka kalau menggunakan margin 5% sudah 300, cukup 349. Jadi mulai ke sini sudah nggak bermakna ini. Antara 100.000 hingga 1 juta itu nanti ukuran sampelnya sudah nggak terlalu bermakna. Atau Anda klik ini, gunakan Anda klik itu linknya, kalkulator. Nah, population size-nya Anda masukkan berapa? Misalnya mahasiswa ya, masalah ada berapa, misalnya Komarudin tadi dan Indonesia Anda masukkan, misalkan 300. Anda mau pakai tingkat kepercayaan berapa? Biasanya kita pakai 95% lah amannya. Ada juga 9%, tapi umumnya 9%. Apa artinya tingkat kepercayaan? Tingkat kepercayaan 90% artinya begini, kita 95% percaya bahwa nanti statistik itu kan bicara tentang populasi dan sampel. Bagaimana kita memprediksi populasi berdasarkan sampel. Andai kan kita tadi mau memprediksi rata-rata ya, boleh rata-rata, boleh proporsi umumnya ya, sampel populasi. Berarti 95% kita percaya bahwa sampel kita itu nanti akan menghasilkan nilai rata-rata populasi di antara rentang 90 di antara rentang tersebut. Segitu ya. Nah, margin of error-nya berapa? Amannya 5% ya, ada 1%, 5%, dan 10%. Makanya kalau Anda lihat di survei itu kan ada margin error sekian. Kalau survei-survei politik itu dan sebagainya, nanti ketemu di sini. Oke. Nah, contoh ya, misalkan populasinya 1.000, kita masukkan confidence level-nya 95%. Kemudian margin of error-nya 5, maka kita membutuhkan sampel 278. Anda klik aja nanti di sini. Ini tidak hanya berlaku untuk orang, bisa juga untuk barang dan sebagainya, pengamatan. Misalkan Anda mencermati mobil yang melalui suatu tol, misal kalau iya, misal Anda survei mobilnya ngebut atau enggak, Anda nongkrong di mana, mungkin dekat jalan tol, mana gitu misalnya, speed trap aja. Nah, itu Anda kan milih nanti itu ada berapa mobil yang saya amati, misalnya seperti itu. Nah, Anda harus tahu dulu kan jumlah mobil berapa. Anggap kalau kayak gitu sudah nggak terhitung jumlah mobilnya, berarti masuk ke tahingga biasanya. Nah, berarti butuh berapa? 5% tadi 343 kan? Berarti ada 343 mobil yang perlu Anda amati. Jadi ini jangan diasumsikan bahwa ini hanya berlaku untuk manusia ya, bisa untuk barang, pengamatan dan sebagainya. Nah, kayak tadi kalau Anda mengamati postur, nah, gimana? Anda mengamati postur pekerja. Nah, Anda ambil pekerjanya itu cuma satu. Tapi kan dia melakukan pekerjaan banyak sekali, dari pagi sampai sore. Nah, postur yang mau Anda amati itu Anda tentukan dulu. Postur saat dia ngapain. Kan tidak. Saat dia membuat sesuatu atau Anda breakdown dulu yang mau Anda amati yang sedang dia melakukan pekerjaan apa. Nah, itu mau yang Anda amati yang jam berapa. Nah, sebenarnya samplingnya tuh nanti di situ, bukan kepada memilih pekerjanya saja. Memilih pekerjanya pakai judgment sampling. Tapi teknik samplingnya diterapkan untuk postur mana. Anda pilih, kalau postur mana yang dipilih tentu saja postur yang paling beresiko ya. Kalau dia cuma jalan nggak bawa apa ya nggak usah dipilih ya. Postur yang paling beresiko, yang jam berapa yang mau Anda ambil. Nah, itu sebenarnya samplingnya diterapkan di situ. Tapi saya melihat nggak pernah ada mahasiswa yang melakukan itu. Pokoknya dia datang langsung ngamati. Jadi nggak dijelaskan. Dia ngamati yang jam berapa, postur kan dia misalkan begini. Dia melakukan pekerjaan yang beresiko yaitu ngelas dengan posisi membungkuk. Nah, dia ngelas dengan posisi membungkuk itu kan terjadi berulang kali. Nah, seharusnya disampling berapa kali mau dilakukan
pengamatan, nggak cuma sekali mengamati langsung dibikin sudut-sudutnya. Itu kalau Anda belajar mengerjakan tugas. Tapi kalau tugas akhir, ya harusnya dilakukan sampling di situ kalau mau bagus. Nggak datang langsung diamati dan sebagainya. Itu menurut saya. Oke, nanti Anda bisa klik ya di sini kalau untuk validitas reliabilitas dan sebagainya, materinya itu.